kitab suci itu kan tidak akan berubah ya, kita semua akan melindungi keasliannya gitu. Tapi dunia ini berubah, cara kerja dunia ini berubah, baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum, semuanya berubah. Sehingga apa boleh buat, ada konteks-konteks sosial, konteks budaya, konteks ekonomi, konteks politik, dan konteks hukum yang sudah sangat jauh berbeda dengan konteks yang termaktub di kitab suci. Misalnya konteks peperangan, perbudakan, hierarki sosial, peran gender, dan lain sebagainya, ya yang nanti akan aku jelaskan. Tapi aku mau tekankan dulu bahwa adanya konteks-konteks yang kadaluarsa bukan berarti ajaran dalam kitab suci nggak bisa diterapkan. Ada perintah-perintah yang disepakati umat manusia lintas agama dan budaya sebagai kebaikan yang universal. Ya kita sebagai manusia secara kolektif, apapun agamanya, kita bisa sama-sama setuju bahwa korupsi itu buruk misalnya, dan perlu dihukum. Tapi bagaimana hukumannya? Apakah hukuman mati? Apakah potong tangan? Apakah penjara seumur hidup? Apakah dimiskinkan? Nah, ranah penghukumannya ini bisa berbeda-beda tergantung konteks setempat. Dan dalam tradisi keislaman pun bahkan nggak apa-apa ya jika pemerintahan atau kekuasaan setempat menyesuaikan hukum yang ditegakkan. Ada tempat yang masih memberlakukan hukum rajam dan cambuk bagi yang melakukan zina. Rajam itu badannya ditanam separoh, terus ditimpukin batu sampai mati. Ada yang zina itu digerebek gitu. Ada juga yang tidak memberlakukan hukum zina, hukum bagi pelaku zina gitu. Nah semua ini tergantung pada wewenang yang berkuasa. Kebanyakan manusia kan manusia biasa yang nggak punya wewenang itu ya. Kebanyakan kita kan bukan penguasa. Ya kita apa boleh buat berada dalam konteks hukum yang begini adanya sebagaimana kita lahir dan tumbuh. Kalau yang konteks ritual seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji itu nggak masalah untuk diterapkan sepanjang masa karena nggak ada implikasi moral dan sosial yang besar ya. Kamu mau puasa ya tinggal puasa, mau sholat ya tinggal sholat. Di Indonesia kan sholat gampang, masih di mana-mana. Baru mungkin dibutuhkan fatwa-fatwa penyesuaian kalau mungkin kamu misalnya tinggal di daerah yang secara geografis itu menyulitkan untuk menjalankan syariat yang sifatnya ritus gitu. Puasa kan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam nih. Tapi ada nih wilayah yang total waktu dari matahari terbit sampai terbenam tuh 18 jam atau 20 jam misalnya. Nah kan susah ya, berat ya. Takutnya juga bahaya buat kesehatan gitu. Kalau puasa 20 jam selama 30 hari berturut-turut gitu. Belum lagi jam tidurnya pasti berantakan. Nah ini kan jadi ada ruang bagi ulama untuk memecahkan masalah ini gitu. Mereka puasanya mau bagaimana, mau diringankan nggak, pertimbangannya apa. Atau bagi orang-orang yang kerjanya keras gitu, kayak misalnya kuli atau supir truk yang harus kerjanya 20 jam sehari gitu, mereka harus puasa juga enggak gitu, ada keringanan enggak. Nah itu kan fatwa ulama bisa berperan di situ. Ada juga kan fatwa tentang gimana astronot muslim itu sholatnya kalau lagi di luar angkasa gimana, kiblatnya gimana, waktunya gimana, karena mereka kan sedang berada di ruang dan waktu yang berbeda dengan kita-kita yang lagi nginjak bumi ya. Jadi ada tuh fatwanya. Nah masalah zakat, dia sudah banyak materi zakat kontemporer yang menyesuaikan dengan profesi dan perekonomian modern gitu. Dan ya udah gitu. Pemahaman terhadap ajaran Quran itu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, dari konteks budaya dan politik pada masa turunnya wahyu. Banyak ayat dan perintah yang memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW gitu. Karena memang Quran bicara secara spesifik untuk menjawab masalah-masalah mereka saat masalahnya ketika wahyu suci ini dibawa ke era modern gitu, konteksnya berubah secara signifikan. Pertanyaannya apakah ajaran-ajaran tersebut masih bisa atau masih harus diterapkan secara harfiah atau perlu penafsiran ulang yang lebih relevan dengan kondisi sekarang? Ada beberapa konteks sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik yang mau aku sampaikan ini yang memang udah nggak bisa diterapkan karena kita juga nggak mau peradaban kita kembali lagi menuju ke konteks seperti itu gitu. Misalnya konteks perbudakan. Islam nggak mengajarkan perbudakan ya, tapi praktik dan sistem perbudakan saat itu lazim gitu, masih lazim. Jual beli manusia itu biasa. Bisa untuk dipekerjakan tanpa digaji atau yang perempuan boleh untuk digauli tanpa izin gitu, tanpa dinikahi. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, ya Nabi tidak serta-merta melarang perbudakan. Ya mungkin gitu, mungkin ini aku
mencoba menalar gitu karena khawatir risiko perekonomian menjadi kolaps gitu. Mungkin karena perekonomian berjalan dengan tenaga budak kan, mungkin supaya ramah pengusaha gitu atau ramah pada pedagang atau petani gitu, karena mereka ini kan banyak pakai tenaga budak gitu. Jadi semakin kaya dan sukses biasanya budaknya itu semakin banyak gitu. Pun tidak langsung melarang, Nabi menegaskan bahwa membebaskan budak adalah tindakan yang baik. Nabi juga menyarankan pemilik budak untuk memberikan budak pakaian dan penghidupan yang layak. Nabi menganjurkan agar budak ini digaji dan boleh untuk punya kekayaan gitu, punya harta. Karena sebenarnya budak tuh nggak boleh memiliki apapun ya. Budaknya aja gitu, tubuhnya saja dan tindakannya itu adalah milik tuannya. Apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Dan budak ini nggak dilindungi ya, kecuali tuannya memang baik banget gitu. Jadi kalau seorang budak itu dibunuh atau diperkosa atau dirampok, itu dihitungnya sebagai kerugian material gitu. Dan karena budak itu bukan bagian dari masyarakat merdeka yang merupakan bagian dari klan atau suku. Ya mereka nggak ada yang ngelindungin aja gitu, kecuali kalau tuannya penyayang ya. Nah budak ini bisa juga dari tawanan perang. Perang suku kan biasa ya dulu tuh pas zaman Nabi. Nah suku yang kalah gitu, yang kepala sukunya kalah, orang-orang sukunya gitu, orang-orangnya itu ditawan jadi budak. Dianggap tidak lagi bersuku karena sukunya kalah gitu. Dalam penalti syariat ya atau kafarot juga ada opsi untuk menebus pelanggaran syariat dengan membebaskan budak. Seperti misalnya kalau membunuh sesama muslim kan nggak boleh gitu. Tapi kalau kita bunuh sesama muslim secara nggak sengaja, itu bisa ditebus kesalahannya dengan memerdekakan budak. Atau misalnya bersetubuh di siang hari bulan puasa, atau melanggar sumpah. Nah ini bisa ditebus dengan memerdekakan budak. Nah gimana caranya memerdekakan budak? Ya, jadi kalau kita udah punya budak ya udah bebasin aja gitu. Kalau nggak punya kita harus beli dulu nih dari yang jual, terus kita bebaskan. Secara mekanisme gitu anjuran-anjuran ini mendorong pada pembebasan budak secara bertahap ya. Sekarang kan udah nggak boleh tuh perbudakan. Secara hukum internasional udah nggak boleh. Dalam Deklarasi HAM tahun 1948 dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun itu nggak boleh. Sebelumnya ada konvensi perbudakan di bawah naungan Liga-Liga Bangsa yang sekarang jadi PBB dan tercapailah kesepakatan internasional untuk menghapus praktik perbudakan. Ya, kemudian consequently akhirnya Inggris menghapus perdagangan budak tahun 1807 dan menghapus perbudakan di seluruh wilayah kolonialnya melalui Slavery Abolition Act tahun 1833. Amerika Serikat menghapus perbudakan di tingkat federal melalui amandemen ke-13 tahun 1865 pasca Perang Saudara. Sejumlah negara Eropa dan Amerika Latin juga menghapus perbudakan pada rentang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Arab Saudi agak belakangan tapi ya. Arab Saudi resmi menghapus perbudakan tahun 1962 melalui dekret kerajaan. Jadi pas kita udah belasan tahun merdeka, mereka baru menghapus perbudakan gitu. Jadi relatif baru kalau buat Saudi. Dalam Al-Quran kan masih mengatur ya tentang perbudakan tuh. Budak perempuan tuh boleh digauli seperti istri. Ya dinikahi juga boleh gitu Kak. Tapi berarti ditebus gitu. Ya memang disarankan boleh dinikahi gitu. Jadi itu opsi yang baik untuk budak itu gitu. Karena kalau statusnya masih budak, kemudian dia melahirkan anak tuannya, anak itu jadi tuan gitu. Atau menikahi budak itu bisa jadi opsi ya kalau nggak mampu menikahi perempuan merdeka. Menjadi budak itu kelas sosial tersendiri ya. Meskipun budak ini memeluk Islam, budak ini nggak apa-apa kalau nggak menutup aurat secara strict misalnya. Atau nggak apa-apa untuk nggak melakukan syariat secara disiplin. Karena lagi-lagi budak nggak boleh berkehendak sendiri, harus nunggu perintah tuannya, boleh apa enggak. Kalau tuannya ngasih pembebasan kehendak ke budak itu ya itu tindakan baik. Kalau budak digaji ya itu baik. Tapi ini semua nggak harus gitu. Tuan dari budak boleh memperlakukan budak seperti budak sebagaimana lazimnya budak diperlakukan pada saat itu. Waktu aku menyampaikan bahwa konteks perbudakan ini sudah kadaluarsa, banyak yang marah sama aku kan, katanya Quran tuh pasti relevan sepanjang masa, bisa aja nanti ada peperangan lagi dan perbudakan lagi, nah kita bisa pakai aturan itu lagi ya. Ada juga yang bilang buruh-buruh bergaji rendah itu setara budak gitu. Nah ini ngaco. Nilai-nilai kemanusiaan progresif yang Nabi perjuangkan, masa malah pengen kita kembalikan lagi ke garis start gitu, ke garis start perjuangannya gitu.
Jadi kalau misalnya terjadi perbudakan lagi, ya jangan terapkan hukum perbudakan Islam lah. Masa kita mau jual beli orang lagi? Masa kita mau memandang sesama kita sebagai properti dan objek jual beli? Kalau ada, kita nemuin ada orang dijual, ya kita selamatkan lah kalau bisa gitu ya, atau laporin gitu. Tapi kalau misalnya apesnya kita yang diperbudak, ya anggaplah Indonesia kalah perang gitu, kita semua diperbudak dengan dalih boleh dalam Al-Quran, ya apa pantas gitu. Perempuan apa boleh hak tubuhnya dilanggar dengan digauli tuannya. Budak-budak laki-laki apakah boleh dieksploitasi tenaganya dengan hujah karena dalam Islam boleh. Terus mengenai buruh berupah murah, mereka bukan budak dan gak bisa dan gak boleh dihukumi sebagai budak. Kamu gak boleh jual beli mereka. Kalau gajinya murah ya itu karena kontrak kerja mereka begitu. Yaitu karena bosnya zalim, tapi bosnya tidak memiliki buruhnya sebagaimana tuan memiliki budak. Dan tidak boleh begitu, jalur hukumnya beda. Membayar upah buruh kelewat murah yaitu kejahatan ya. Dan memperjualbelikan manusia itu kejahatan juga, bentuk kejahatan yang lain gitu. Kenapa malah ada semangat melestarikan perbudakan demi terwujudnya relevansi kitab suci sepanjang masa gitu. Udah capek-capek, maksudnya udah capek-capek kita berada di masa di mana perbudakan itu tidak boleh gitu. Selain perbudakan, konteks peperangan juga kadaluarsa ya. Ada banyak sekali kisah perang dalam Al-Quran karena dulu mereka terbiasa berperang kan, umat Nabi. Ada clash sama suku yang lain ya perang gitu. Ganggu suatu suku atau melanggar perjanjian ya sama aja ngajak perang. Dulu itu format sosialnya ya sangat tribal ya, sangat bersuku-suku, masih bersuku-suku dan tiap suku punya hierarki sosial sendiri. Loyalitas pada suku itu kuat banget dan seringkali menentukan identitas politik maupun sosial seseorang. Nah sekarang kan identitas utama kita yang memiliki kekuatan hukum itu bukan identitas suku kita ya, tapi identitas negara kita. Karena dunia sekarang sistemnya sudah negara bangsa gitu atau nation state. Kita bisa aja sebagai identitas masih melekat dengan identitas kesukuan kita. Tapi di mata hukum yang dipertimbangkan itu nationality kita, kewarganegaraan kita. Lanjut lagi ya, dalam konteks perempuan pada zaman Nabi, hal-hal yang menyangkut kehidupan sebagai perempuan itu sangat diatur. Dalam lingkup yang bisa jadi juga sudah kadaluarsa, sebagiannya. Dalam pengadilan Islam, kesaksian perempuan tuh bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Sekarang kan nggak begitu, dan kuharap di mana-mana nggak begitu ya. Kuharap kesaksian di pengadilan yang disampaikan perempuan sama nilainya jika itu disampaikan oleh laki-laki. Ada justifikasi yang dilakukan ulama ya untuk menjelaskan itu. Katanya perempuan itu cenderung pelupa lah, cenderung emosional lah, akalnya separuh lah. Dan karena alasan-alasan begini juga kenapa perempuan tidak bisa mentalak atau menceraikan kecuali melalui jalur pengadilan. Kalau laki-laki bebas mentalak, menjatuhkan talak. Asal udah bilang aku talak kamu ya sudah sah talaknya, sah perceraiannya. Sedangkan kalau perempuan mau mengajukan cerai, cerai tidak sah kecuali hakim yang mensahkan gugatan cerainya. Yaitu dulu. Sekarang ya baik laki-laki ataupun perempuan baru resmi bercerai setelah putusan pengadilan. Mengenai hukum waris, perempuan dapat setengah dari laki-laki. Kecuali jika pewaris meninggalkan surat wasiat dulu ya. Ya dulu mungkin pertimbangannya karena laki-laki wajib memberi nafkah, sedangkan perempuan gak wajib memberikan nafkah. Justru perempuan punya hak untuk dinafkahi. Sekarang di mana kelas menengah masyarakat kita kebanyakan adalah double window ya, dua-duanya kerja dan dua-duanya kerja sama ngasuh anak, kan bisa nih kita rekontekstualisasi lagi mengenai hak waris ini gitu. Karena di kelas menengah modern sekarang biasanya suami istri dua-duanya kerja gitu. Mengenai pernikahan juga udah banyak geser ya value-nya. Dulu perempuan mencari suami sebagai sumber penghidupan, sekarang lebih kepada mencari teman hidup atau alasan-alasan romantis lainnya karena dunia modern sudah memungkinkan perempuan untuk leluasa mencari penghidupan sendiri tanpa harus bergantung sama laki-laki. Kadang suka ada yang bilang kan kalau zaman Nabi itu laki-laki dan perempuan setara gitu. Lihat aja Khadijah gitu, saudagar kaya raya. Itu sebenarnya karena Khadijah itu adalah orang terpandang ya, suku bangsawan. Nah nasib orang, apalagi perempuannya pada zaman Nabi terutama, sangat ditentukan oleh status sosial sukunya. Dulu orang kaya
ya lazim saja punya banyak istri karena perempuan-perempuan ini mau dinafkahi. Perempuan kerja itu belum lazim. Di Saudi Arabia itu perempuan baru boleh menempuh pendidikan formal itu tahun 1960. Tahun 2005 perempuan baru boleh kerja. Itu pun harus dengan izin wali. Walinya tuh bisa bapaknya, abangnya, pamannya gitu ya. Baru di tahun 2013 ada anggota perempuan sebagai Dewan Syuro di kerajaan. Jadi baru boleh tuh punya partisipasi politik gitu. Hak untuk voting atau memberikan suara itu baru boleh di tahun 2015. Tahun 2018 baru boleh nyetir. 2019 baru boleh untuk bepergian tanpa wali di atas usia 21. Memang kalau di Arab sana progres untuk hak perempuan ini sangat lambat sekali dibanding dengan di belahan dunia manapun termasuk di Indonesia ya. Ada kelompok-kelompok fundamentalis yang ingin menegakkan konteks ini pada perempuan. Perempuan diharamkan bekerja, diharamkan pergi tanpa mahram, tanpa pendamping dari keluarga gitu ya. Diharuskan tunduk patuh secara totalitas pada suami dan konteks-konteks lainnya yang menyangkut hidup perempuan. Nah di Indonesia modern ini perempuan mandiri kan baik sekali ya. Yang lebih kompeten, lebih intelek, lebih pintar nyari uang, lebih kompetitif dibanding laki-laki itu ada banyak. Privilege sebagai laki-laki dibanding perempuan itu di Indonesia relatif tidak terlalu timpang ya. Terutama kalau kita bandingin sama Saudi Arabia tadi. Karena kita sebagai perempuan sama-sama bisa bekerja dan bisa berkarya gitu. Dalam urusan mahar mahal itu secara umum bukan budaya kita kecuali di suku-suku tertentu ya. Di perkotaan mahar senilai biasa saja itu biasa banyak gitu. Nah, di Saudi secara budaya mahar itu mahal banget sampai bank harus menyediakan cicilan puluhan tahun buat yang mau melamar dan menikah gitu. Karena negosiasi mahar tuh masih melalui wali bukan perempuannya. Menerapkan konteks dinamika peran gender Islam abad ke-7 ke konteks Indonesia sekarang itu kemunduran. Perempuan juga punya potensi sebagaimana laki-laki dan publik memberi ruang untuk itu. Jangan malah dihukumi haram atau dosa demi menegakkan konteks sosial yang sebenarnya sudah kadaluarsa. Di Quran juga ada mengatur tentang jizyah ya atau pajak keamanan untuk non-muslim. Ini kan juga nggak berlaku. Sejatinya keamanan warga dijamin negara tanpa melihat agama. Ada juga aturan tentang ghanimah atau harta rampasan perang gitu. Sekarang kan udah nggak ada gitu, tapi kan di kitab suci masih ada gitu. Kita kan nggak akan ada lagi ngerampas harta rampasan perang kita bagi-bagi kan udah nggak bisa kita terapkan lagi. Pada masa Nabi jizyah itu diperlakukan untuk non muslim ya, khususnya ahlul kitab. Ahlul kitab itu maksudnya ahlul kitabul Injil wa Taurat gitu, orang Nasrani dan Yahudi yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Jadi para pembayar jizyah ini atau upeti atau pajak lah dikecualikan dari kewajiban militer gitu dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara Islam. Dalam konteks kabilah dan perang yang sering terjadi, jizyah itu dianggap adil karena setiap warga negara baik muslim maupun non muslim punya kontribusi tersendiri terhadap pertahanan negara. Nah saat ini sistem pajak modern udah nggak lagi membedakan orang berdasarkan agama. Semua warga negara membayar pajak secara proporsional sesuai pendapatan atau aturan fiskal yang berlaku. Prinsip kesetaraan di negara-negara demokratis menganggap pembedaan pajak berdasarkan agama atau suku itu ya bentuk diskriminasi. Makanya jizyah dalam bentuk aslinya sudah tidak bisa lagi diterapkan di sebagian besar negara berpenduduk muslim. Lanjut lagi, misalnya sistem perekonomian ya. Sistem perekonomian kita sekarang secara global sudah sangat berbeda. Riba yang hukumnya haram itu sudah nggak bisa kita hindari karena sistem perbankan global didasarkan pada bunga. By the time kita pakai uang buat transaksi apapun, baik transaksi dengan pemerintah, dengan swasta, atau kita transaksi di negara lain, itu udah ada muatan ribanya dan tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah sistem perekonomian dunia. Ada orang-orang yang secara ekstrim menolak sistem perbankan. Pernah ada di Depok, ada pasar muamalah yang transaksinya pakai koin dinar dan dirham yang valuasinya mengikuti harga emas. Dan mereka melakukannya demi menghindari riba. Nah sistem kecil di dalam sistem global ini kan tidak sustainable ya. Terus di luar pasar gimana dong? Bayar SPP sekolah dan kuliah gimana dong? Kalau
SPP kuliah di luar negeri gimana gitu, beli tiket pesawat gimana. Ada sistem-sistem ekonomi syariah yang diupayakan untuk diimplementasikan dalam perbankan, asuransi, saham, reksadana dan sebagainya. Tapi sebenarnya sama aja ada muatan ribanya gitu. Jadi segala ayat yang konteksnya sudah tidak relevan ini, baik dari sisi ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan politik ini, masih ada di kitab suci kan, karena kitab suci nggak bisa berubah, nggak bisa kita ubah. Tapi konteks akan selalu berubah mengikuti zaman, terlepas dari kita suka ataupun nggak suka. Karena dunia berjalan sebagaimana adanya, terlepas dari apakah itu adalah hal yang kita inginkan atau kita tidak percayai. Apa boleh buat, ada konteks-konteks yang memang sudah tidak relevan lagi dan tidak perlu dipaksakan agar terus relevan. Tinggal direkontekstualisasi aja, tinggal direinterpretasi saja sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan maslahat. Sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, progres itu ya diperjuangkan dong. Baik dari sisi kemanusiaan dan perdamaian, dari sisi kecerdasan dan intelektualitas, dari sisi keadilan dan kesejahteraan. Dan segala yang mengkhianati progres itu diperjuangkan untuk apa sih? Siapa yang diuntungkan? Kalau menurut kamu gimana nih? Ada tambahan atau bantahan nggak? Boleh tulis kolom komentar ya. Makasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.